tutup mata. Kominfo tutup mata, sampai sekarang mudah-mudahan ke depan enggak. Ada kewenangan untuk men-take down Oh ya? ada, pasal 40 ayat 2B. Nah ini, kenapa lalu banyak pelaku kejahatan, ya karena di hulunya dibiarkan, kan begitu. Saya udah pernah minta, apa yang meregulasi dan mengawasi itu? Komdiji. Makanya Prof. Maka kerusakan, kenapa banyak penipuan, dimulai dari situ. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Kali ini kami akan membahas lagi salah satu tema yang memang masih menjadi masalah yang sungguh penting di negeri ini, soal judi online. Untuk itu kami mengundang narasumber yang baru pertama kali ke sini, seorang pakar, dulu juga menjadi bagian dari pemerintahan dalam kapasitas beliau sebagai tenaga ahli di Kementerian Kominfo saat itu, bahkan lintas kepresidenan dan lintas kabinet sepertinya sampai 4 kali. Kita sambut Prof. Henry Subiakto. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Sehat? Alhamdulillah sehat. Makasih sudah mau mampir ke Ruang Dialektika, Prof. Ya. Bantu kami untuk memahami dan mungkin kalau bisa di ujung diskusi kita menjadi semacam alat untuk meyakinkan bahwa dunia medsos kita punya masa depan yang agak lebih cerah gitu. Karena hari ini terus terang kegelisahan paling utama gini, Prof, dari kasus kemarin terungkapnya. Loh ini dulu yang katanya berwenang untuk nutup situs-situs kok malah yang jadi memelihara ini kan, kalau istilah pepatah lama itu kan pagar makan tanaman, ini kan yang harusnya bertanggung jawab kok malah yang ngeramut gitu. Ini kan gimana kalau kondisi seperti ini terus bertahan gitu ini. Itu kan sangat sangat mengkhawatirkan, Prof. Nah, Ya. kita mulai dengan seberapa tinggi seharusnya nanti ini yang bertanggung jawab, Prof. Karena kan hari ini masih sepertinya masih mentok di level eselon 3 ya, bahkan mungkin iya nggak naik ke eselon 2 bahkan, apalagi dirjen, apalagi menteri. Tapi kan kemudian masalah ini sebegitu luas, apakah memang masuk akal ber, berlangsung begitu lama, berlangsung dengan nominal begitu besar, tapi kemudian tidak sampai kena ke atas-atasnya. Coba kita mulai dari kasusnya sendiri nih, Bro. Saya mulai malah lebih bukan hanya kasusnya, Oh, tapi pemahaman terhadap Kominfo sebelum jadi Komdigi ya. hmm, Kominfo itu sering orang keliru itu menganggap kepanjangan Kominfo adalah komunikasi dan informasi. informasi Itu salah. adalah informatika Yang ya. benar kan informatika. Tapi coba Anda lihat, pejabat-pejabat menteri DPR aja masih sering komunikasi dan informasi. Wartawan juga. Persepsi mereka Kominfo itu kayak departemen penerangan. Ini komunikasi, informasi. Lalu presidennya juga begitu, yang dipilih orang-orang yang terkait dengan seolah-olah adalah ini persoalan komunikasi doang. Presiden punya kebijakan apa biar Coba Anda lihat menterinya disebarkan. yang belakangan ini, yang tidak paham tentang dunia digital. Jurnalis. 2 kali menteri loh. Yang satu bermasalah karena terlibat persoalan yang digital juga, infrastruktur digital, jadi persoalan korupsi. Yang ini kebocoran dan sebagainya. Karena apa? Yang dipilih adalah orang yang memang tidak menguasai persoalan digital. Padahal digital itu, informatika dulu istilahnya, itu adalah masa depan anak bangsa kita. Masa depan kita itu ditata lewat persoalan-persoalan informatika atau sekarang istilahnya digital. Hmm. Jadi kalau sekarang dengan Kementerian Kominfo jadi Komdigi, komunikasi dan digital itu agak benar, ada benernya. Tinggal nanti bagaimana mengisinya kan begitu. Sekarang Dirjen Informatika, kalau dulu namanya aplikasi informatika, sekarang dipecah jadi 3. Ada macam-macam, ada infrastruktur, ada apa ekosistem dan satu lagi itu terkait dengan persoalan-persoalan digital pokoknya begitu. Hmm. Ini sudah dimulai dengan sesuatu yang agak bagus ini. Jadi minimal frame-nya sudah Frame-nya sudah agak bagus, dari diberikan. sisi struktur sudah bagus. Cuman tinggal bagaimana fungsi itu benar-benar meyakinkan kita bahwa yang namanya Komdigi sekarang atau dulu Kominfo itu, informatika itu menjaga masa depan anak bangsa. Jadi salah tidaknya kebijakan di Kominfo ini akan berpengaruh kepada masa depan anak cucu kita. Persis. Gitu loh. Karena apa? Karena kehidupan anak cucu kita saja dulu mungkin orang hanya
terlibat atau masuk ke internet tuh hanya 2 jam begitu ya sehari, Mhm. lama-lama 3 jam, 3, 4 jam, Mungkin hanya untuk kerja, hanya ngecek email gitu ya. untuk main-main malahan awalnya. Sekarang orang kerja pun dunia digital, sekolah dunia digital, menghabiskan waktu di dunia aktivitas-aktivitas hukum baru itu sebagian besar berpindah ke dunia digital. Otomatis kalau di dunia digital ini tidak diamankan oleh negara, negara tidak hadir di situ, maka masa depan dunia digital yang berpengaruh terhadap kehidupan anak cucu kita ini bisa kacau. Mmm, Karena masa depan tuh di sana. Yang namanya apa sih kita mau ngomong, ngomong tentang, aktivitas-aktivitas hukum saja, sekarang di sana loh. Yang itu apa, iya transaksi-transaksi iya iya. hukum dan di sana semua. Nah, itulah makanya, pemerintah itu mereka yang menangani persoalan digital ini sama aja dengan menangani masalah masa depan. Kalau dia benar, masa depan kita akan baik. Tapi kalau seperti yang sekarang terjadi, mudah-mudahan setelah ini ada perubahan, setelah presidennya Pak Prabowo dengan Menteri Bu Mutia, kalau ini betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan, maka ya akan terjadi perbaikan-perbaikan. Berarti frame-nya kita coba posisikan dulu bahwa memang masalah digital ini kalau pakai istilah hari ini atau Komisi informatika yang istilah yang dulu. dulu, itu memang selama ini kurang terregulasi gitu ya, Prof, ya, kurang tertangani sehingga negara tidak terlalu hadir. Tapi kemudian kan ada upaya dan saat itu terbentuk tim itu kan, yang Ya, untuk kemudian memantau itu. Bantu kami dulu untuk memahami secara teknis, logika tim itu dulu terbentuk seperti apa? sebenarnya Isinya siapa sih? sebenarnya gini, Mandatnya apa gitu? dulu ya tahun 2016 itu ketika melakukan revisi Undang-Undang ITE, kebetulan saya ketua dari pemerintah, kemudian yang dari, DPR itu Pak Maijen Purnawirawan TB Hasanuddin, Hmm, Bapak pasti kenal ya. ya, Itu diskusinya itu adalah bahwa kita memprediksi ke depan bahwa yang namanya dunia internet itu akan semakin dekat dengan kehidupan, sama dengan yang saya tadi sampaikan. Lalu sayangnya dunia internet ini kemungkinan akan banyak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar perundang-undangan atau misuse ya, penggunaan internet secara salah. Kita belajar di banyak negara, ya. ya di situ. Maka lalu akhirnya kami salah satunya, banyak sih yang dilakukan, tapi salah satunya adalah memunculkan sebuah pasal baru, pasal 240 ayat 2A. Pasal itu, awalnya dari ketika debat di DPR, Mhm, itu usulan dari satu fraksi minta supaya pemerintah itu wajib menghilangkan konten pornografi. pornografi. Itu kan juga amanat undang-undang yang Amanat lain. amanat amanat dari undang-undang sekaligus amanat mungkin Iya, amanat agama, mhm. adat istiadat dan sebagainya. Ketika waktu itu minta ke kita pemerintah, saya juga mengatakan, "Oh, setuju, ini bagus." Cuma saya mikir, yang berbahaya bagi negeri ini tidak hanya persoalan pornografi, ya, bisa penipuan, bisa radikalisme yang keras, Iya. yang hoax-hoax yang Iya iya memutarbalikkan iya. fakta, ataupun juga judi online, kan itu. Pornografi ya, gitu. Akhirnya lalu, kita bikin formulasi pasal bahwa bukan pemerintah wajib mencegah pornografi, tapi pemerintah wajib mencegah informasi elektronik yang muatannya melanggar perundang-undangan. Lebih Supaya luas ya? lebih luas dan undang-undangnya bisa dinamis. Iya Apa sih yang berkembang dalam iya. misalnya undang-undangnya melarang judol, ya udah, undang-undangnya melarang pornografi, ya udah ini harus ada teks undang-undangnya yang melarang itu. Jadi pemerintah untuk membersihkan internet dari, konten-konten ilegal yang melanggar undang-undangan Mhm tadi. mhm. Nah, karena dapat ini semacam itu, Sudah disediakanlah ininya. lalu setelah itu kita, di dalam kesepakatan DPR dan pemerintah waktu itu, pemerintah diberi kewenangan untuk men-take down, untuk memutus akses. Itu yang kemudian, loh kalau seperti itu ini harus kuat nih. Karena di perintah undang-undang, amanah undang-undang. Dulunya sebenarnya sudah sebelum ada pasal itu pun sudah ada mekanisme untuk, menjaga internet sudah ada, walaupun pakai pasal yang tidak terlalu kuat. Asalnya ada dulu hanya, pemerintah
itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga internet, gitu aja, untuk kepentingan umum. Hanya pakai pasal seperti itu aja dulu sudah dipakai itu. Tapi ketika kemudian pasalnya lebih tegas, wajib mencegah peredaran informasi elektronik yang muatannya melanggar undang-undangan, itulah menjadi amanah yang tidak bisa dihindari, lalu diberi kewenangan. Nah, disitulah kemudian muncullah tim itu semakin kuat. Jadi ada kewenangan untuk men-take down Oh, ya? ada, pasal 40 ayat 2B. Itu kan sama halnya dengan ya esensinya memutus keberadaan dari aktivitas entity yang kemudian punya aktivitas digital tadi kan? Iya, kewajibannya sebenarnya lebih sedikit dibandingkan dengan kewenangannya. Karena kata-katanya begini, dalam hukum ya, rumusan hukum. Pemerintah wajib mencegah informasi elektronik dan dokumen elektronik yang melanggar perundang-undangan. Melanggar perundang-undangan itu harus ada teks undang-undangnya. Terus diberi kewenangan, pemerintah memiliki wewenang memutus akses informasi elektronik yang melanggar hukum. Depan tadi melanggar perundang-undangan, yang belakang melanggar hukum. Ini maknanya beda loh ya. Hukum lebih luas. Ada pasalnya ya. Ada pasalnya dan hukum lebih luas. Artinya kalau ada yang melanggar hukum agama walaupun tidak ada pasalnya, pemerintah punya kewenangan. Jadi lebih luas. Melanggar hukum adat, hukum itu kan lebih luas, Mas. Kalau perundang-undangan kan teks. Kalau hukum kan bisa hukum positif, bisa hukum agama, bisa hukum adat. Itu kewenangan yang diberikan pada pemerintah gitu loh. Dari, ya mohon maaf, waktu itu kita yang memformulasikan. Karena kemudian saya masih ingat di perdebatan tentang aspek itu kan kemudian muncul semacam kekhawatiran atau penolakan itu terus sampai di mana nanti pemerintah mau mengatur privasi orang kan gitu atau hak orang. Iya, Nah, pasal ini sempat di judicial jadi review. dikhawatirkan kan menjadi pasal karet yang baru Di gitu kan. judicial review. Ada kalau misalnya nanti itu tidak sesuai dengan kemauan pemerintah nanti. Tapi coba Anda bayangkan kalau tidak ada pasal kewajiban, diwajibkan aja nggak mampu apalagi tidak ada pasal. Itu loh. Sebenarnya yang wajib itu hanya yang ada betul-betul ada perundang-undangannya. Dasarnya undang-undang gitu loh. Jadi kalau misalnya kekhawatiran nanti akan memblokir pendapat-pendapat misalnya, berarti pendapat kan tidak dilarang undang-undang. Panjang tidak ada pasal ya. Nah, Kalau komen harus gini gitu. iya, berarti pemerintah kalau memblokir pendapat atau memblokir ekspresi atau memblokir informasi yang tidak melanggar undang-undang berarti malah melanggar undang-undang. Karena kan pasalnya jelas. Gitu loh, Mas. Tapi kalau judol, aktivitas Judol, prostitusi, penipuan kan melanggar undang-undang. scam itu juga itu. Iya, jelas-jelas melanggar undang-undang. Karena scamming ataupun juga hacking itu adalah perbuatan pidana yang korbannya sistem elektronik, informasi. Karena di era digital itu ada dua perbuatan pidana yang dilarang di berbagai negara. Satu, perbuatan pidana baru, perbuatan hukum baru yang dulu nggak ada, yaitu apa? Merusak sistem elektronik. Misalnya dengan punya akunnya saya hack. Dengan punya sistem di kantor Anda, sistemnya saya acak-acak informasinya dibubarin. Itu ekonomi Anda bisa terganggu gara-gara akun bank. Gimana kalau akun bank yang diganggu, diacak-acak? Makanya ada larangan Transaksi. itu. Lalu yang kedua, perbuatan hukum yang dulu nggak pakai teknologi, sekarang pakai teknologi. Misalnya menipu itu kan dari dulu sudah ada, sekarang nipunya pakai online, pakai macam-macam, pakai itu, seperti itu, Mas. Nah, kemudian dengan sudah diberi kewenangan tadi, dibentuklah tim tadi. Diperkuatlah. Dulunya sudah ada tim seperti itu sudah ada. Tapi diperkuat, kemudian dikasih anggaran cukup besar untuk membeli mesin scrolling. Karena kan nyari dari jutaan informasi yang ada di internet itu kan juga susah kalau tidak pakai teknologi. Crawling itu. Ya. Itulah makanya mesin crawling itu harganya besar sekali. Jadi nggak lagi manual untuk katakanlah menyasar semua konten atau platform yang ada di kita. Dulu sebelum ada mesin crawling itu manual sama membuka laporan hanya sekedar berasal dari laporan masyarakat. Pengaduan konten lalu di situ. Ya. Tapi itu lambat sekali kalau hanya mengandalkan. Jadi sifatnya reaktif ya, kalau ada ini dari masyarakat baru di. Iya, kalau scrolling ini terus
Ya. bisa ribuan Ya tiap hari. otomatis kan kalau itu dihidupkan Hidup pasti ya, akan ini. itu. Tapi tetap juga ada aduan dari masyarakat juga dibuka, kan gitu. Itu ya yang dicari adalah illegal content. Jadi Mas, sekali lagi bukan hanya untuk judi online. Kan banyak mengira ini hanya untuk judi online, enggak. Jadi kalau gagal terhadap judi online, jangan-jangan juga Gagal gagal di yang dalam hal, lain-lain. Yang lain-lain tadi kan. illegal content lain termasuk penipuan. Masih banyak nggak penipuan? Saya mau tanya gitu. Iya, itu jangan-jangan juga salah satu gunung es loh, Prof. Karena kan nggak semua korban penipuan itu mau speak up gitu kan. Iya. Karena kan kadang mau justru malu gitu kan, Bahkan justru kadang tertutup. iya banyak yang malu karena kok saya ini dokter kok ditipu kan begitu kan. Love Dan scam itu sekarang banyak banyak sekali. sekali dan itu gunung es bener. Tapi belum dibahas. Kenapa belum dibahas? Masyarakat kita emang reaktif. Padahal dari crawling itu Dari juga crawling itu sama. mestinya juga Itu wajib juga. informasi itu juga akan terdapat Wajib. ya, akan terjaring juga ya. Itu wajib. Mungkin kalau kalangan agamawan akan nyoroti pornografi. Pornografi juga nggak karu-karuan. Itu juga wajib. Artinya yang jadi masalah sekarang ini bukan hanya judi online. Cuma yang sedang naik daun judi online karena ada yang ditangkep. Jadi reaksi podcast kita ini gara-gara ada yang ditangkep gitu loh. Coba kalau enggak, padahal sebenarnya semua konten-konten yang bermasalah itu adalah terkait dengan masa depan Indonesia. Terkait dengan masa depan anak bangsa ini gitu loh. Oke, lebih teknisnya gini, Bro. Dari hasil crawling tadi, daily atau weekly atau secara berkala, itu kan pasti akan muncul hasil laporan. Ini untuk aspek pornografi ketemu informasi ini, untuk judul ketemu ini, untuk ini ketemu ini. Nah, hasil dari laporan atau analisa ini tadi, itu siapa yang memberi keputusan untuk oh ini dieksekusi, oh ini di follow up, diperiksa lebih lanjut, oh ini aman gitu. Itu siapa yang memberi keputusan untuk itu? Ya sebenarnya itu adalah kewajiban dan kewenangan pemerintah, istilahnya kan pemerintah. Pemerintah wajib kata-katakan begitu. Walaupun kemudian di peraturan menterinya ya dari menteri itu kemudian diwajibkan delegasikan kepada Dirjen. Kalau dulu Aptika katakanlah begitu. Ya. Nah, yang nangani Aptika. Dirjen Aptika. Ya, kemudian ada direktur pengendalian begitu. Kemudian karena tidak mungkinlah para hanya pejabat kan, maka ada timnya tadi. Tim anak-anak yang mampu untuk menepis atau meng-crawling kemudian menepis. Itu ada aturannya. Aturan itu dituangkan dalam peraturan Menteri Kominfo nomor 5 tahun 2020. Di dalam Permen nomor 5 tahun 2020 itu jelas bahwa pertama tadi kerjanya itu adalah scrolling mencari, setelah itu konten-konten yang bermasalah itu kemudian dimintakan untuk ditutup atau diblokir, di take down. Tapi bukan pemerintah loh yang take down. Maksudnya Bukan gimana? Kominfo. Ini kan banyak orang mempersepsi bahwa oh Kominfo ini punya kemampuan men-take down. Itu kewenangan men-take down ya. Kewenangan men-take down dan kewajiban men-take down ya. Tapi kemampuan men-take down itu tidak langsung. Dia hanya dari mesin crawling itu kemudian muncul list jumlah apa saja yang bermasalah, baik itu judul maupun yang pornografi dan lain-lain tadi. Setelah itu dimintakan untuk di-take down kepada internet service provider. Oh, oke. Jadi yang memblokir itu Ya. internet service provider. Atau kalau misalnya itu akun ya platformnya gitu kan. Platformnya. Medianya yang di. Nah, persoalannya Tapi adalah kalau website ISP-nya yang di. kalau website ISP-nya tapi lewat internet service provider juga. Karena yang sebenarnya yang punya alat untuk memblokir itu adalah internet service provider. Karena kan yang punya akun atau yang punya website kan harus mendaftarkan dulu kan di domainnya itu kan. Ya, Nah, domainnya. pemerintah baru menghubungi penyedia domainnya tadi untuk kemudian ini dan internetnya. Kemudian jadi tidak di-remote dari kantornya Kominfo sana untuk kemudian. Dan Anda bayangkan yang namanya internet service provider itu jumlahnya 1.000 lebih, 1.400-an. Anggotanya APJI ya. APJI, betul, APJI itu bergerak terus. Ada yang besar-besar di Jakarta, di kota-kota besar gitu. Ada yang sampai yang kecil-kecil itu, ada APJI itu anggotanya ada yang di kabupaten kota, bahkan ada di kecamatan, ada yang hanya melayani internet di situ gitu loh. Jadi titiknya itu banyak. Pemerintah misalnya bikin list gitu, dikirim ke APJI, ya anggota ini melanggar. Ini melanggar, tolong diblokir.
Nah, komitmen memblokir ini juga bisa saja ada yang memblokir, ada yang mungkin lupa. Padahal aturannya pemblokiran tuh satu per, apa, 1 hari per 24 jam. Jadi Dari harus permintaan tadi? ya setelah email itu, dikirimkan Sebentar, itu 24 kalau jam. status hukumnya permintaan atau perintah? Itu, perintah Perintah ya? perintah Jadi perintah. penyelenggara harus Harus melaksanakan. melaksanakan dan itu, 24 jam waktunya. Kecuali untuk konten-konten yang emergency. Misalnya, apa, Bencana, pornografi anak, kemudian untuk apa, terorisme trafficking, mungkin ya? terorisme, trafficking, human trafficking, ya itu harus 4 jam. Jadi ada yang 4 jam, ada yang 24 jam. Memang udah bagus kan seperti itu. Persoalannya adalah Indonesia ini ISP-nya banyak banget, ribuan. Sehingga titik yang melakukan itu juga ribuan. Mungkin ada 1000 ISP yang taat, yang 400 enggak kan juga bisa. Gitu loh. Makanya dulu ya kadang-kadang, "Loh, aku kok nggak bisa ngakses ini, diblokir sama Kominfo." Misalnya pornografi. Tapi pakai ISP yang lain bisa masuk, misalnya begitu kan bisa. Bahkan itu kadang-kadang bisa menjadi semacam apa, nilai Jual tambah, nilai jualan gitu. Bahwa sama kalau pakai pesaingnya ini ini nawarinnya iya, ini tidak kalau sama tidak Kominfo bisa agak berani loh tidak gitu. didukung, tidak apa, diblokir kan begitu. Oh, ada aspek itu juga ya berarti ya? Bisa, Berarti makanya pemahaman seperti ini harus juga ada di kepolisian. oke, itu kalau ke penyedia yang punya punya website ya. Kalau akun, di konten, jadi akun Akun lebih lebih Instagram, pa akun akun IT lebih parah lagi, Mas. Akun itu kan adanya di platform-platform iya digital dan lebih banyak global. iya. Itu punya kewenangan pemerintah juga? Enggak? Ya, pemerintah punya punya kewenangan dan kewajiban untuk meminta kepada, Jadi hanya aplikasi-aplikasi meminta platform, ya? meminta untuk Tapi diblokir. platform nggak ada kewajiban untuk Anda menuruti? lihat misalnya di X, apakah X itu bersih? Ya sekarang dengan, siapa, pemilihannya Elon Musk kayaknya itu malah Iya, semakin ini kayaknya. mau mau Elon Musk juga tidak agak misalnya kalau di Facebook mungkin agak agak apa, lebih lebih ini ya, tapi Elon Musk Anda lihat bagaimana. Kemudian Google. Google itu kan Anda searching misalnya, slot begitu sekarang di Google, keluar. Bahkan judi online yang terkait dengan slot misalnya, slot judi online, itu beberapa masih bisa muncul di Play Store-nya Google. Berarti Google tidak mengikuti hukum di Indonesia. Nggak mau tahu dengan apa yang ribut-ribut di sini. Itulah saya katakan bahwa sebenarnya Indonesia ini lemah di dalam penegakan hukum di dunia digital. Makanya jangan heran kalau isinya dunia digital itu pertama akun-akun yang tidak bisa diidentifikasi ini siapa pemiliknya. Mungkin hanya Fufu Fafa aja yang ketahuan pemiliknya. Yang lain kan nggak banyak ketahuan pemiliknya kan gitu kan. Banyak sekali yang nggak ketahuan pemiliknya, sehingga lalu mereka ini bukan hanya melanggar etika dan moralitas, tapi juga seringkali melanggar hukum. Iya. Dan tidak ada sanksi dari negara ini terhadap mereka-mereka ini. Ya karena dari awal kan ada masih semacam mindset yang sangat kuat bahwa akun medsos itu kan akun alter gitu. Jadi kemudian hal-hal yang tidak mungkin kita lakukan di dunia nyata sebagai manusia, itu seolah-olah kemudian I bebas-bebas saja semuanya dilakukan. Itu adalah cita-cita politik kalangan awal-awal dari para, apa, provider atau developer internet seperti itu. Hmm, Jadi makanya kan World Web, World Wide Web gitu kan, WWW, WWW. ya. Itu kan sebenarnya seperti itu. Dan Amerika waktu itu net neutrality, pemerintah tidak campur tangan, tidak ada Itu regulasi. diurusi oleh pelaku semua Sehingga gitu ya. semuanya ini liberal semuanya. Lalu borderless negara-negara lain juga harus seperti itu. Itu dulu. Jadi 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu seperti itu. Tapi sekarang setelah pengalaman dari RRC, RRC itu yang pertama menjadi contoh. Mereka menegakkan regulasinya bahwa seluruh konten yang ada di negara ini, di yurisdiksi negara harus mengikuti regulasi Cina. Iya. A- Daftar akun harus jelas Harus jelas ID-nya. ID-nya. Dan yang terjadi adalah efisiensi yang luar biasa di Cina. Dan ketaatan, ketundukan kepada peraturan yang berlaku. Nah, di kita kan nggak ada problem kayak gitu. Jangan lupa, Eropa mengikuti Cina.
Uni Eropa itu mengikuti Cina. Awalnya Cina dianggap sebagai ini nggak bisa dicontohin negara otoriter, negara non-demokrasi dan sebagainya. Mengganggu kebebasan sipil Mengganggu gitu ya. kebebasan sipil. Itu adalah sama dengan cara berpikirnya mereka di Amerika dan Uni Eropa 20 tahun yang Iya, lalu. iya, 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 iya. Nah, belakangan ini ya atas nama setelah kajian-kajian dampak sosial dari internet dan media sosial yang luar biasa, apalagi AI. Setelah era AI, maka muncul kesadaran bahwa negara harus masuk, sehingga Profesor Ken Wood itu dari Oxford University itu mengatakan 20 tahun yang lalu, dia mengatakan 20 tahun yang lalu memang Iya, internet itu bebas. iya. Tapi sekarang di Amerika saja, di Amerika regulasi itu semakin menyasar ke perusahaan-perusahaan. Baru kerasa ketika tumbuhan itu dibiarkan ini jadinya belantara. Nah, tapi di belantara ada macan jadinya gitu kan. Di Amerika sampai istilahnya demokrasi akan hancur kalau Iya, kalau iya, internet iya, iya. dibiarkan. Itu kesadaran baru kan, Kesadaran baru di gara-gara Amerika. tidak teregulasi Tidak tadi itu. teregulasi. Apalagi ketika ada AI, artificial intelligence. AI itu mengikuti kecenderungan manusia, mengikuti kecenderungan kesukaan, keinginan. Kalau jenengan itu orang yang, mohon maaf, misalnya punya kecenderungan menyimpang, oleh mesin Diperkuat AI ya. Anda diperkuat, didekatkan dengan informasi-informasi menyimpang, bahwa Anda nggak nyimpang, Anda nggak ada masalah. Ya. Itulah yang kenapa lalu di berbagai negara liberal yang tidak diatur itu terjadi pengerasan-pengerasan, terjadi konflik-konflik, Iya, terjadi itu yang kemudian dikhawatirkan. Makanya lalu Uni Eropa itu punya regulasi bersama 27 negara. GDPR, General Data Protection Regulation, dibuat bersama. Misalnya untuk kriminalitas cybercrime ada Budapest Convention on Cybercrime yang juga diratifikasi oleh semua negara Uni Eropa, 27 negara. Sehingga platform-platform Amerika yang masuk Uni Eropa harus ngikuti regulasinya Uni Eropa. Kalau nggak ngikuti didenda. Kalau dia tetap menentang atau tidak boleh masuk Eropa. Ya. Dan itu salah satu yang tidak bisa masuk Eropa adalah Twitternya si Facebook, si Mark Zuckerberg, Thread itu yang baru. Thread itu yang baru itu tidak bisa masuk dia. Karena Elon Musk awalnya juga nggak mau diatur-atur sama Uni Eropa, tapi ketika kemudian dia terancam untuk tidak boleh masuk, dan itu pasar 440 juta rakyat Uni Eropa yang ekonominya sangat bagus, akhirnya dia ngikutin. Jadi untuk di sana, tapi tidak di sini. Tetap bisa digertak sebenarnya. Bisa. Berapapun besar platform dunia ini, kalau karena misalnya dia membutuhkan pasar. Nah, kenapa kita nggak pakai platform frameworknya Eropa itu aja? Ya itu tanyakan kepada yang berwenang kan begitu. Nggak, minimal itu tadi loh, Prof. Jadi Eropa itu selain membuat regulasi seperti itu, mereka juga punya kebijakan namanya data localization, lokalisasi data. Kan ini tadi loh, minimal aturan bahwa akun yang di medsos itu pegging ke informasi data diri pribadi ya. Maksudnya di sini itu baru menjelaskan udah dikatakan mungkin juga akan dianggap anti liberal, anti demokrasi dan sebagainya. Dulu seingat saya pernah ada aturan gini kan, Bro. Nomor HP itu pasca prabayar itu dulunya kan pasar bebas juga gitu kan. Mau beli 10, mau beli ini ya udah. Tapi kan sempat ada peraturan bahwa pakai KTP gitu kan. Iya. Tapi itu sayangnya regulasi yang sangat baik itu tidak konsisten dijalankan. Nggak ada penegakannya itu loh, Bro. Tidak ada penegakan hukum. Sehingga kalau sekarang dengan pergi ke lapak-lapak cari nomor HP yang nggak usah baik, nggak usah. Lagi-lagi kalau misalnya ada lapak yang ketat, itu lapak sebelahnya akan menjadikan semacam nilai tambah. Di sini aja Mas bisa, Mas. Siapa yang meregulasi dan mengawasi itu? Komdiji. Makanya, Bro. Maka kerusakan, kenapa banyak penipuan dimulai dari situ. Coba, siapa yang ada nggak di HP kita yang menawarkan judi? Tiba-tiba WA, sudah nyoba slot ini belum? Ini keuntungannya ini. Pakai WA. Nipu pakai WA nggak? Pakai WA. Kenapa penipu berani menunjukkan nomornya? Karena identitasnya nggak jelas. Nicknya nggak jelas. Nick yang dipakai nicknya orang lain. Dan itu udah menjadi katakanlah hal umum. Saya ini di Polda Jatim pernah bongkar itu. Di Polda Kaltim pernah bongkar itu. Di Polda
Kepulauan Riau pernah bongkar itu. Dan mereka Polda-Polda ini minta pusat harusnya menangani, enggak tuh. Mabes Polri nggak menangani itu. Cyber crime-nya Mabes nggak menangani, hanya Polda. Waktu itu kami itu sebenarnya Polda ini ingin mendapatkan penghargaan. Polda Jatim pernah itu. Ingin mendapatkan penghargaan, tapi nggak ada yang memberi penghargaan. Padahal udah nangkep begitu banyak ratusan ribu kartu-kartu prabayar yang bisa dipakai tanpa harus validasi, tanpa harus didaftarkan. Dan itu kartu-kartu itu yang kemudian dipakai untuk bikin Iya. akun. Jadi entry point-nya itu Entry kan point-nya di situ. situ. Tutup mata. Kominfo tutup mata. Sampai sekarang mudah-mudahan ke depan enggak. Kemudian Mabes Polri tutup mata karena juga membiarkan, tidak disidik kenapa terjadi seperti itu. Sementara kebijakannya juga tidak diteruskan. Nah, kembali ke kapasitasnya timnya tadi itu. Itu sebenarnya punya kapasitas untuk kemudian Kalau itu sampai lain. ke sana. Kalau itu lain. Kan itu kan sebenarnya kan yang kita omongin tadi kalau kartu prabayar itu kan tempat hulunya, hulu persoalan. Iya, iya, iya. Hulu persoalan. Kalau ini kan sebenarnya kan pencegahan dalam kontennya kan gitu. Nah, ini kenapa lalu banyak pelaku kejahatan ya karena di hulunya dibiarkan. Kan begitu. Saya udah pernah minta kepada Kalau menurut menteri. Prof berarti siapa yang harusnya mendrive untuk menyelesaikan problem? Kalau jangan berharap Bahkan pada sampai ini tadi lah framework-nya tadi itu loh. harus yang tahu itu adalah pertama adalah menteri, kemudian DPR yang mengawasi kan begitu. Kalau presiden terlalu teknis ya. Apalagi Presiden Jokowi tentu nggak bisa tahu paham seperti ini akan susah gitu kan. Tapi kalau Presiden Prabowo saya nggak tahu. Kalau dia mendengarkan harusnya ngerti lah. Ini persoalan ini masa depan anak bangsa. Jadi kalau ini dibiarkan, bukan hanya kedaulatan digitalnya itu lemah, tapi juga bukan kedaulatan, satunya lagi adalah ketahanan digital. Dan kalau ketahanan digital itu lemah, kehancuran itu akan mudah sekali. Karena menghancurkan suatu negara di era digital itu tidak perlu harus perang fisik. Nggak perlu harus kirim pesawat terbang, ngebom. Tapi cukup dengan konten-konten bermasalah, kita ribut sendiri, Mas. Cukup dengan konten-konten judi, kita hancur ekonominya. Cukup dengan konten-konten provokasi, kita sudah saling tidak percaya. Dan itu yang terjadi sekarang. Tinggal nunggu kehancuran dimulai dari konten-konten yang ada di media sosial. Dan the death of expertise. Ahli seperti saya pun nggak dipercaya di dunia digital. Kenapa? Karena mereka lebih percaya pada yang tadi yang ininya sevisi atau ini dengan dia gitu. Iya, echo chamber tadi kan. Tinggal menunggu kehancuran. Makanya ini betul harus disampaikan kepada wakil-wakil rakyat kita yang ada di DPR. Enggak, saya benar-benar jadi agak speechless ini. Maunya sih menyelesaikan mencari akar masalah, tapi masalahnya ternyata ya banyak sekali yang memang belum di-drive gitu ya, belum diatasi, belum diperhatikan gitu. Itu satu. Yang kedua yang belum diatasi juga adalah kalau katakanlah sekarang pemerintah mau menegakkan hukum, penegakan hukum anti judi online dan sebagainya. Sementara judi online-nya bandar-bandarnya, kemudian aplikasi-aplikasinya dengan servernya di luar negeri, gimana? Servernya seperti sekarang ini banyak yang servernya di Thailand, servernya di Kamboja, servernya di Beijing, gimana? Kan begitu. Nah, itu berarti apa? Ada masalah lagi nih bagi bangsa kita. Pertama, kok bisa server-server itu ada di sana? Kalau server judi mungkin ya oke lah, di sana orang namanya juga itu di sana mungkin boleh, di sini kan tidak boleh, gitu kan. Tapi ketika server-server utama yang dipakai bangsa kita, katakanlah Google itu dari anak kecil sampai orang mau katakanlah udah tua juga masih menggunakan Google. Pakai Waze, tadi saya kesini pakai Waze, pakai itu basisnya Google dan sebagainya. Lalu itu semua servernya ada di luar negeri. Kemudian itu berarti sama aja dengan kita menyerahkan data-data kehidupan kita yang ada di dunia digital itu kepada perusahaan-perusahaan itu, dan kemudian disimpannya di luar negeri. Itu yang namanya tidak ada kedaulatan digital. Termasuk kalau misalnya
tadi, ada pelaku-pelaku yang menawarkan judi online di Twitter, menawarkan judi online di Instagram, di WA. WA-nya juga servernya di luar negeri. Ini nomornya siapa? Dicari kok hanya, hanya, palsu-palsu gitu kan. Harusnya kan bisa dicari ke server, dia akan mendapatkan data yang lebih lengkap. Cuma ketika servernya di luar negeri, maka otomatis para penegak hukum tidak bisa langsung mengakses ke sana. Nah dulu Mas, dulu itu ada PP 82 2012 yang mewajibkan server itu harus di Dalam negeri. dalam negeri Indonesia. Dengan alasan supaya kalau ada bencana, ada kasus hukum, maka penegak hukum bisa langsung menangani, bisa membuat recovery kalau bencana. Coba kalau sekarang terjadi bencana, terus servernya ada di luar atau di tempat sana terus sana ada masalah gitu. Kita kesulitan. Itulah makanya kenapa server itu dalam konteks, kedaulatan digital harus Karena dalam kami negeri. persis pernah membahas tema yang sama. Itu kan ternyata juga ada problem ketika kemudian kapasitas untuk kemudian pengelola server. Kalau pengelola teknologinya mungkin nggak masalah, tapi pengelola untuk melaksanakannya juga kapasitas sehingga mungkin kasus kebocoran Ya, data macam-macam kemarin itu juga Eropa kan dampaknya seperti itu. gara-gara itu gitu. Eropa itu pengelola teknologinya tetap Amerika, Hmm. tapi server harus di Uni Eropa. Sehingga Uni Eropa bisa memiliki power untuk Iya, memaksa, iya, iya, kan iya. gitu. Kita ini sudah teknologinya milik asing, servernya juga tidak ada di Indonesia, kemudian para penggunanya lebih pro asing dibandingkan dengan dalam negeri. Kemudian yang diberi amanah, ada yang nggak paham, ada yang memang tidak melaksanakan atau tidak ingin kita menguat. Karena tahun 2019 yang kewajiban di dalam negeri itu diubah boleh di luar negeri, kan begitu, Mas? Memang masalahnya itu nggak simpel ya, nggak tunggal karena eh, berbagai macam aspek. Tapi coba kita kembali ke yang dan membuat masalah ini rame gitu kan, penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang di tingkat yang punya kekuasaan untuk melakukan take down ini kan yang menjadi semacam salah satu yang paling mengkhawatirkan. Kenapa kemudian ini bisa dilakukan oleh di level-level Iya, eselon 3 ke bawah sehingga itu problema yang perlu kita gali. Kenapa? Sudah tahu amanah undang-undang. Kedua, sudah tahu bahwa persoalan konten itu adalah masa depan anak cucu kita, termasuk anak cucunya para pejabat-pejabat atau para pembuat regulasi ataupun juga pengambil keputusan. Kok dipasrahkan hanya kepada anak-anak di bawah eselon 3, ya gitu kan? Dan anak-anak itu ada yang SMK, ya hanya makanya lulusan SK dengan dan kayak nggak lulus gitu aja masih dengan bisa gampang diterima. sekali kemudian masuknya dengan seolah-olah Makanya ini apakah kalau kebijakan yang mengabaikan amanah undang-undang sekaligus juga, bisa mempertaruhkan kerusakan bagi bangsa ini ke depan itu lalu dianggap hal yang tidak bisa kita mintai pertanggungjawaban. Kalau saya, ini harus ada minta persis, Bro. pertanggungjawaban. Karena saya khawatir gini loh, dengan kemudian ini tidak terbahas secara detail problemnya di mana, ini nanti menjadi exit dari orang-orang yang harusnya bertanggung jawab itu untuk tidak mau bertanggung jawab. Iya, Kan nggak tahu urusannya, nggak tahu ini bukan urusan saya, bukan tim saya dikhianati kayak gitu-gitu loh. padahal logikanya begini, jadi gini, persoalan ini kan membutuhkan penegakan hukum. Penegakan hukum itu ada minimal tiga kekuatan penegak hukum. Satu polisi, 2 jaksa, kalau katakanlah di belakang itu kalau ada hakim ya. Terus yang ketiga adalah PPNS. Jaksa sama, polisi itu mengadili atau menuntut penegakan hukum untuk pelaku-pelakunya, Iya. manusianya yang harus tanggung jawab. Siapa yang pelaku-pelakunya. Tapi terus terang yang merusak itu tidak hanya pelaku, kontennya kan masih ada di dunia digital. Nah, konten itu harus di-take down, diputus aksesnya, itu sebenarnya adalah penegakan hukum. Maka sebenarnya tim itu tim penegak hukum. Nah, kalau dia tim penegak hukum, maka otomatis harus di-training punya integritas sebagai penegak Penegakan hukum. hukum. Nah, kalau anak SMA nggak lulus, katakanlah begitu, nggak lulus ujian masuk, kepegawaian, terus diterima, terus duduk di situ menentukan, ini
kebodohan luar biasa dan keteledoran luar biasa. Kalau saya malah mengkhawatirkannya bukannya di sisi level pendidikan apa SDM-nya, tapi bahwa kemudian kewenangan dia yang begitu besar, seolah-olah Iya tidak ada betul, kendali, tidak ada betul kontrol, kewenangan tidak ada pengawasan. Ini data saya punya data 1.000 apa provider ini mau diapakan? betul. Itu kan seolah-olah tidak ada ini Betul. Jadi sama sekali setelah kemana. crawling ini kan ada ribuan yang Makanya di ketemu kan. cross-scroll. Kemudian kan mereka nggak bisa blokir sendiri. Dia bisanya ada membuat surat tugas penegasan untuk supaya diblokir kepada ISP-ISP dan juga platform-platform lewat email. Ini kan mekanisme. Maka mau tidak mau mekanisme ini harusnya diawasi. Makanya. Belum nanti yang ngawasi ke ISP-ISP, apakah ISP betul-betul melaksanakan? Karena kalau misalnya itu tidak jelas benar sumber masalahnya, kan bisa aja nanti bilang, oh 1.000 itu sudah kami laporkan semua kok. Masalahnya providernya nggak melakukan tindak lanjut kan gitu. Seperti Makanya saya mendukung dengan kebijakan sekarang dipecah 3 ini. Satu dirjen dipecah 3. Tapi ini sekali lagi harus ada mekanisme yang jelas untuk penepisan illegal ya, content ini. Supaya apa? siapa pewenangnya apa, siapa di Iya, level berapa. dan itu betul-betul jangan langsung dipasrahkan dan kemudian seolah-olah tidak ada yang tanggung jawab. Ini kan seolah-olah yang tanggung jawab cuman eselon 3 lalu orang yang penghubung dari para penjudi dengan eselon 3 itu. Karena di ruang dialektika ini juga, di konten kami yang sebelumnya, itu penjelasannya kan sangat sederhana soalnya, loh kami sudah melakukan upaya penutupan itu, tapi karena jumlahnya memang banyak, apa yang kami tutup itu ya nggak sebanding dengan itu. Kalau tidak Seolah-olah kan itu kalau menyederhanakan masalah gitu loh. tapi itu kan amanah undang-undang, kewajiban undang-undang. Kalau menganggap tidak mampu, suruh ubah undang-undangnya kan gitu. Kewajiban undang-undang udah jelas kok 40 ayat 2A dan itu waktu itu saya ikut dalam konteks itu gitu loh. Ini kewajiban undang-undang. Lah kok mau ngomong Dan ketika tidak mampu melaksanakan undang-undang, maka itu mestinya bukan tanggung jawab eselon 3, eselon 3 iya, dong, itu gitu kan. menteri presiden. Gitu loh, itu menteri presiden. Lah kok menterinya nggak mampu, lah presidennya milih ya orang yang nggak mampu kan begitu. Jadi dan juga regulasi-regulasi yang tadi itu juga presiden, karena peraturan pemerintah itu kan dengan tanda tangan presiden, itu. Kondisi itu kemudian menimbulkan masyarakat menjadi semakin ya ragu ya dengan peran pemerintah atau kapasitasnya. Ketika praktek korupsi juga begitu marak gitu penegakan hukumnya nanti seperti apa harusnya, Bro? Masuk kasus ini aja, kasus terungkapnya penyelewengan kewenangan yang kemudian dihubungkan dengan korupsi penerimaan dana-dana sebegitu Ya, besar itu. pertama, ini memang, polisi harus juga, katakanlah serius ya dalam dalam penegakan hukum, mungkin follow the money ya. Kalau dari sisi itu mungkin dia bisa, Apa istilahnya Watergate ya itu ya, ya follow the money. follow the money, ngikuti aliran uang dari mana dan sebagainya. Yang jelas ini judi ini kan, suatu, pseudo ekonomi yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Ratusan triliun, bahkan disebutkan 1 tahun bisa 380 triliun begitu. Ini kan besar sekali dan, peredarannya itu kemana? Apa hanya ke anak-anak kecil itu? Kan enggak kan? Hanya berhenti di Di mana situ. ruang-ruang kabinet di kantor itu uang katanya ini. Iya, Setorannya kemana kan gitu kan. iya makanya itu kan harus diperjelas diperjelas. Polisi punya punya tugas untuk mengungkap itu semua. Yang kemudian yang kedua adalah tadi memperkuat ini walaupun sudah katakanlah udah ada penegakan hukum, orang anak-anak, staf-staf yang di situ ditangkepin, jangan lupa loh ya, yang namanya konten ilegal itu terus terproduksi dan terus muncul. Dan tidak hanya judi online. Judi online-nya juga di-searching sekarang banyak, masih banyak. Nah, itu yang kemudian perlu tetap harus ada kontinuitas. Ya. Berikutnya adalah, supaya tidak merugikan masyarakat, pengertian judi online itu perlu difikskan. Karena selama ini antara teman-teman di Kementerian Kominfo dengan kadang-kadang dengan kepolisian dan kejaksaan itu pengertiannya nggak sama. Ada yang namanya game online yang juga menggunakan uang karena mau main gamenya juga pakai uang dan Membeli sebagainya, apa gitu beli ya, token dan sebagainya, itu tidak masuk sebagai judi judi online. online. Apalagi di peraturan Menteri Kominfo nomor 1
nomor 2 tahun 2024. Ini masih 2024 ini. Itu ada, kriteria, game itu yang untuk usia 18 tahun ke atas itu boleh berupa simulasi judi. Simulasi judi itu boleh. Seolah-olah judi, pura-pura gitu ya. Seolah-olah judi asal tidak menggunakan uang yang sah atau yang bisa, mengganti atau barang yang memiliki nilai jual yang tinggi itu. Gimana kalau misalnya itu hanya pakai poin, tapi kemudian poinnya itu bisa dipakai untuk diskon, atau poinnya itu bisa dipakai untuk belanja. Itu judi atau tidak? Gimana kalau pakai poin dan poinnya itu nanti kalau dikumpulkan juga bisa diuangkan? Itu judi atau tidak? Tapi ini game. Itu yang sekarang masih gelap. Dan banyak orang yang tidak bisa membedakan. Ada game, ada investasi, dan judi yang slot, yang benar-benar judi pakai uang taruhan juga ada. Tapi ketika dia sangat kecil, nilainya kecil, tapi ternyata itu membuat orang itu ingin masuk. Dan anak kecil juga mungkin juga ingin, atau katakan mahasiswa ya, 18 tahun itu mahasiswa ya. Mahasiswa ingin juga bermain seperti itu. Apa yang terjadi gitu loh. Ini yang makanya perlu difixkan. Karena sekali lagi yang tanggung jawab itu pemerintah. Pemerintah itu ya Kominfo. Ya kejaksaan itu juga masih pemerintah walaupun dia Iya. penegak hukum. Polisian, duduk dong bersama. Dan jangan hanya dipasrahkan pada anak-anak kecil. Tapi duduk bos-bosnya itu untuk menentukan. Ini kan coba kasihan kan kalau kemarin walaupun kemudian dilepas. Rakyat kecil yang seneng TikTok kemudian karena Sabor. mengendorse sesuatu, apa kalau yang di-endorse itu judi ya mau tidak mau harus kena. Tapi kalau yang di-endorse adalah game online yang simulasi judi atau investasi tapi memiliki nilai-nilai seperti judi, gimana? Iya, itu juga aspek yang lain yang menjadi ramai di masyarakat, bahwa penanganan kasus ini atas orang per orangnya jadi beda gitu ya. Tapi sebelum ke situ Bro, tadi saya tertarik dengan prinsip yang tadi Bro bilang penegakannya tadi harus memang benar-benar follow the money gitu. Aliran uangnya ini kemana? Karena ini kan juga berkaitan dengan ya kira-kira mungkin 2 tahun yang lalu ketika rame-rame kasusnya Verdi Sambo, itu kan muncul informasi ke publik bahwa ya ternyata di kepolisian juga ada menjadi salah satu sarangnya untuk mafia judi itu gitu loh. Ada semacam jaringan juga di dalam yang jangan-jangan kemudian alirannya ke sana kan gitu kan. Ya kita sekarang tunggu gerakan Pak Listio Sigit. Makanya itu kan enggak, bagi saya, bagi kami mungkin berharap ke Prof. Henry untuk memberi semacam keyakinan bahwa ini jeruk makan jeruk gimana caranya untuk meyakinkan Kan bahwa kemarin polisi Pak bisa. Listio Sigit di depan DPR sudah mengatakan Kalau sepeser pun saya terima kalau besok saya mundur terima saya gitu akan kan. mundur. Itu Iya. kan harus kita pegang. Karena Pak Listio Sigit itu yang ngangkat kan Jokowi, bukan Pak Prabowo. Otomatis dia harus menunjukkan komitmen pada negara dan rakyat kepada Pak Prabowo. Kan dia bisa diganti Pak Prabowo kan begitu kan. Sehingga saya logis itu kalau beliau mengatakan seperti itu. Tinggal sekarang kita tunggu selain omon-omon adalah Aksinya aksinya. Untuk benar-benar bersih-bersih itu. Iya. bersih-bersih, baik itu siapa yang terlibat, kalau misalnya itu sampai ke level di kementerian, misalnya ke level yang lebih tinggi, ya silakan. Tapi kalau ternyata itu juga melibatkan korps polisi, ya Pak Listio Sigit harus berani untuk Membuktikan. membuktikan kata-katanya itu kan begitu. Jangan sampai kata-kata itu hanya sebagai kata-kata slogan ketika ada di depan DPR. Komisi 3 DPR gitu. Artinya kita hanya sekarang berpegang kepada prasangka baik gitu ya. Mudah-mudahan memang Ya kita tunggu action-nya. kita Karena kan tunggu action actionnya. itu kan action to speak louder than Dan words words. ya Iya, gitu. percuma words-nya Iya. dikatakan karena baru saja kemarin setelah rame itu ya kasus Judol itu. Ada ya mungkin ini sebenarnya kasusnya tidak terkait secara langsung, Bro. Terjadinya di Surabaya. Ada 2 anak sekolah berantem, orang tuanya salah satu anak yang kemudian dibully itu kemudian menghukum anak yang membuli tadi, memukul dan ini menjadi viral Iya, gitu. iya, Nah, iya. kemudian ternyata pelaku yang membuli anak ini diindikasikan sebagai salah satu ininya judi online. Fotonya di depannya, di kantornya, Iya. di ruang kerjanya Artinya Satreskrim. kan gini, ini kan seperti puncak gunung Iya, es. makanya itu, Bro. Jadi judi online itu sebenarnya merabak kemana-mana. Sebagai shadow ekonomi yang bisa melibatkan banyak pihak, termasuk tadi misalnya ada aparat penegak hukum,
Tapi kadang-kadang munculnya tanpa sengaja karena eksiden-eksiden di luar persoalan judi, tapi Iya. baru ketahuan, "Loh, ternyata ini pemain judi online," misalnya Iya begitu. iya. Kayak kasus, di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak kan, yang, yang anaknya Berantem, menganiaya, ternyata berantem, bapaknya ini. ternyata bapaknya. Kenapa seperti itu? Sekali lagi negeri ini yang nampak ya, nampak di dunia realitasnya itu seperti gunung es, tapi hidden reality, realitas yang Jauh lebih tersembunyi besar itu. itu bisa besar sekali. Nah, ini yang harusnya dibongkar oleh Pak Listio Sigit atas perintah Pak Prabowo. Tinggal kita nunggu bagaimana keberanian Pak Listio Sigit dan keseriusan presiden kita, Pak Prabowo. Dan Prof cukup percaya bahwa pemerintah baru ini akan Sementara omong-omongnya kita percaya, tapi actionnya kan belum, belum. gitu kan. Jadi kita harus percayalah, dalam artian kita harus memberikan, husnuzon gitu ya, prasangka yang baik kepada pemimpin yang baru. Tinggal tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mampu nggak? Cuma kalau menurut saya agak sulit melaksanakan sampai ke tuntas selama kedaulatan digital tidak dikembalikan lagi. Jadi harus merubah juga aturan-aturan itu, kebalik kedaulatan digital. Supaya apa? Supaya ya namanya judi online itu di sini dilarang, di negara tetangga boleh kok. Di negara tetangga itu, tidak melanggar hukum kok. Makanya kan di Undang-Undang ITE itu selalu kata-katanya kan kita buat begini dulu, setiap orang dengan sengaja tanpa hak. Kenapa tanpa hak? Karena ada orang-orang yang seolah-olah melanggar melanggar tapi dia Tapi ada punya hak. hak, yaitu apa? Orang negara lain. Karena Undang-Undang ITE itu kan ekstra teritori. Ekstra teritori itu tidak hanya untuk orang Indonesia, di manapun dia bisa kena. Tapi yang kena itu yang tanpa hak. Jadi kalau yang telanjang, yang, jualan pornografi itu orang Amerika, di sana berhak gitu loh. Karena di sana aturannya memperbolehkan. Kalau Tapi judi kalau itu dilakukan di sini, kalau dilakukan di sini nggak boleh, maka ditepis. Di sini harus tepis. Gitu loh, ditepis karena kita nggak bisa menyalahkan nangkepin apa ini pornografi yang ada di negara lain, Anda pornonya nyampe ke negaraku, nggak bisa begitu. hmm, Tapi hanya menepis kontennya. Pelakunya yang menepis itu yang tadi, tim tadi. Begitu pula dalam judi. Judi itu harus, kita perlu kerjasama dengan negara-negara lain. Makanya kemarin saya ketika diwawancara di satu TV saya katakan, kuncinya Ibu Menteri, Ibu Mutia itu juga harus menggandeng Menteri Luar Negeri. Supaya apa? Memperkuat iya, jaringan iya. hubungan antar negara untuk sama-sama, sama-sama membuat konsensus penegakan hukum cyber. Apa yang Iya. kira-kira bisa diterima bersama. Minimal dengan Malaysia saya yakin Malaysia juga bisa Kalau menerima misalnya. ASEAN rata-rata sih masalah judi online semuanya sama visi ininya, Ya, itu kan bisa persepsinya. dicari ya, dicari Yang pas kesamaan-kesamaannya. Minimal mungkin dengan harga berapa yang kena, yang boleh dan yang tidak. Kalau dengan yang lain gitu kan, seperti mhm, itu kan. Nah, Indonesia jelas kalau Indonesia kan total nggak boleh. Tapi kalau di negara lain kan ada yang boleh asal gitu. Asal hanya untuk orang-orang tertentu, kekayaannya sekian. Ini kalau kalau di sini ini kan uang 10.000 aja bisa untuk judi online. Akhirnya di desa-desa juga terjadi judi online. data terakhir itu Prof bilang kalau banyak korban itu 100% penghasilannya itu sudah 90% dari 100% itu yang kemudian dialokasikan untuk judi. Orang sudah nggak mikir makan lagi, orang sudah nggak mikir Ya, belanja. karena judi itu, sesuatu Adiktif yang gitu kan ada satu adiktif, kedua dia itu kan semacam, katarsis ya. Ketika kondisi ekonomi susah, kehidupan susah, wah ini siapa tahu kalau menang. Jadi imajinasi, impian itu di judi dan memang kalau dulu ya, mohon maaf, dulu pemerintah itu sengaja bikin ada judi, zaman zaman Orde Baru oh awal-awal itu iya, ada lotre, lotre SDSB daerah, SDSB. SDSB, Forecast. podcast ya dan podcast podcast atau Forecast forecast. podcast dan lain-lain itu supaya orang itu, terhibur atau juga, konsentrasi pemikirannya itu punya harapan. Jadi harapan tuh perlu. Jadi tidak sedih terus, tidak marah, tidak ngamuk, punya harapan. Nah, sekarang tidak dibuat dalam artian, secara resmi gitu ya.
Tapi Oh, orang masih ada Prof, togel namanya Prof, kalau di kampung. tapi orang-orang ini Loto gelap, togel. ya sekarang pakai online aja lebih mudah kok, Makanya nggak justru ngapain. justru poinnya di situ, Bro. Ketika dulu togel, masyarakat itu banyak pelakunya, Iya, tapi tidak segampang judi online itu. Orang masih datang ke sudah bandar. gampang, sudah gampang. Kedua, tiap saat kita ini udah terbiasa pakai online, Gadget ya. akhirnya gadget, akhirnya ketika terdistracted ya, terganggu ketika ada Iya, yang nawarin, ada iya. yang ini pernah nyoba ini belum, keuntungannya sekian sekian sekian. Yang nawarin cantik-cantik lagi kalau dilihat apa profilnya itu. Nah, walaupun itu juga belum tentu benar-benar profil dia, kan ini kan namanya dunia digital di Indonesia ini kan dunia, tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Iya, Nah, saya termasuk orang yang kalau ingin menyelesaikan itu semua, kedaulatan digital iya, ditegakkan supaya orang itu punya pertanggungjawaban persis, terhadap konten-konten persis. yang mereka Sepakat itu, Pak. lakukan, itu. Dari hulunya bener harus Hulunya harus diperbaiki. diperbaiki gimana caranya orang itu nggak merasa bisa bener-bener alter itu lepas dari Iya, tapi identitas sekarang pribadi dia tentu gitu. selain hulu, hilirnya penegakan hukum. Iya, 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 iya. Pengkapoan kepada mereka yang ternyata diberi amanah, Wewenang. wewenang, malah membiarkan bahkan, tadi, menyebabkan kerusakan di mana-mana. Itu saya rasa ini harus harus ada penegakan hukum yang betul-betul mempertimbangkan, dampak rusaknya masyarakat ini supaya pemerintahnya, polisian, kemudian kejaksaan membawa ke ranah hukum, hakimnya nanti bisa memberikan yang tinggi karena ini terkait dengan kerusakan masyarakat. Tapi jangan salah, kalau masyarakatnya ternyata tidak tahu, dalam artian memang dia bukan judi online, ya jangan Ya, dipaksakan. Karena sekarang ini banyak yang sebenarnya nggak masuk judi online dianggap judi online, tangkepin dulu. Itu juga malah ya, ya, membuat ya. semakin Itu apa, sengsara masyarakat. spektrum yang lain, kutub yang lain memang ada resiko seperti itu ya. Kita nggak pingin yang Iya, eksesif iya. juga seperti itu gitu. Saya akan menutup dengan pertanyaan yang awal tadi, Prof. Singga. Ini akan cuma berhenti sampai di level eselon 3 atau perlu dirjennya atau perlu menterinya bertanggung jawab? Secara regulatif ini kan yang bertanggung jawab adalah menteri. Secara regulatif ya, karena yang diberi amanah kepada oleh undang-undang itu pemerintah wajib. Pemerintah itu siapa? Presiden, menteri. Presiden mungkin terlalu tinggi lah. Mungkin presiden itu hanya kita kita kritik, ngapain sih lu milih Dia. orang yang nggak paham begitu kan? Oh, karena yang dipilih adalah orang yang memang bukan ukurannya ukuran yang tahu atau yang memahami persoalan digital kan, bukan begitu kan? Nah, itu berarti presiden kita salahkan di situ. Tapi dalam konteks ini menteri harus tanggung jawab. Menteri bisa saja nanti ketika dia harus dimintai pertanggungjawaban, dia bisa mengatakan, saya sudah memasrahkan kepada dirjen." Itu bisa saja. Nah, itu tapi itu tetap pemerintah dalam pengertian pemerintah sebagai tanggung jawab itu secara hukum mereka harus tanggung jawab. Saya terus terang agak nggak nyaman dengan kemudian itu bertanggung jawab kebijakan. Karena kemudian di aspek yang lain misalnya KPK itu beberapa kali atau kejaksaan hari ini dengan kasusnya Tom Lembong ya, itu tidak harus seorang pejabat itu menerima uang-uang itu. Tapi ketika dia secara teledor kemudian memperkaya orang lain, Nah, kalau Tom itu sudah Lembong bisa. bisa padahal Tom Lembong, tidak langsung amanah undang-undang Makanya langsung. makanya. Nah, kasus ini kan juga hampir sama. Kalian bertanggung jawab untuk melaksanakan ini dan didelegasikan ke anak buah. Anak buah kalian bermasalah dan kamu nggak ngawasi kan gitu. Dan apalagi dia kenal sama anak buahnya. Anak buahnya dia yang ngangkat Anak malahan gitu buahnya kan. dia ngangkat, dan dia beri kepercayaan. Makanya. Dan itu sebenarnya tidak sesuai dengan aturan karena Itu sebenarnya kan udah di terus kalau hanya angkat tangan dengan lo itu kan tanggung jawab sudah saya distribusikan, delegasikan ke Dirjen Aptika, itu kan juga jadi bermasalah kalau kayak gitu. ya itu kan ngeles kalau itu karena orang kalau biasanya bersalah tuh suka ngeles kalau di negeri kita. Tapi Tidak. berarti sepakat sampai menteri harus Oh diterima. iya, saya sepakat. Saya sepakat supaya orang itu menjadi menteri itu tidak hanya sekedar karena dekat dengan penguasa, tapi memahami persoalan dan bertanggung jawab terhadap amanah undang-undang yang sudah ada. Harus Itu. ada Jadi terutama jangan sampai ada semacam pembenaran bahwa sepanjang saya tidak tahu, saya tidak bisa seperti itu. Ini undang-undangnya jelas kok, kan gitu. Prof. Henry, terima kasih banyak atas penjelasan yang sangat luas dan lebar tadi. Karena bagi saya memang itu banyak hal yang sangat baru.
terutama terkait dengan framework, terkait dengan sumber masalahnya dari hulu tadi. Harusnya hal itu kalau terangkai dengan baik, itu kan mungkin akan Iya, membuat terima kita kasih. lebih Saya juga baik terima gitu ya. kasih dengan diundang, tapi juga kadang-kadang saya juga berterima kasih pada Tuhan bahwa meledaknya kasus ini lalu membuat kita punya kesempatan untuk menjelaskan problema yang mungkin nggak akan dijelaskan oleh orang lain sampai saya meninggal juga belum tentu dijelaskan. Ya, Nah, saya punya tanggung jawab moral untuk menjelaskan bahwa ya. ada masalah besar bahwa di pemerintah, di Komdiki, di Kominfo itu kalau salah di dalam penanganan dan kebijakan itu akibatnya kerusakan pada Indonesia. Ya. Maka sekarang sebelum itu berlanjut dan sebelum nanti akan ada presiden seperti itu, siapa yang bertanggung jawab harus dikenakan sanksi. Mumpung gitu ya, kira-kira berarti kalau hari ini kita transformasi ke ruang digital itu masih di tahap awal, mumpung itu meledak sekarang sehingga kesadaran itu mulai terbangun bahwa penting sekali untuk kemudian, karena salah satu yang terbaru Prof, trennya ada penulis namanya Yuval Noah Harari bilang bahwa kita itu sekarang memang sudah waktunya harus diet informasi gitu. Hal yang beredar di dunia digital itu memang seharusnya memang mulai diseleksi untuk kita asup, untuk kita konsumsi. Nah, dengan kesadaran itu kan Ya. kira-kira hari ini Kalau mau baca tulisannya Yuval sampai ke buku yang terakhir Nexus itu yang iya ya ini yang 2024 Nexus itu kan Nexus. kesimpulannya kan seperti itu. Itu bisa dilengkapi dengan tulisan-tulisannya Christian Fu dan sebagainya. Itu memang dunia ini sebenarnya dikuasai Iya, oleh kapitalis iya, iya. global dan Dan kita ini termasuk Indonesia ini sangat lemah di bawah satu kapitalis global, yang kedua negara yang ditempati oleh kapitalis. Mungkin agak sedikit saya tambah sedikit aja. iya, iya. Kenapa saya mengatakan begitu? Ketika kita semua ini menggunakan platformnya kapitalis global, kita lihat kapitalis global itu ada apa? Di mana? Siapa? Amerika, Cina, Amerika sama Cina. Yang paling kuat ya, Amerika sama Cina. Amerika tahun 2018 memiliki sebuah regulasi namanya US Cloud Act. US Cloud Act itu memberikan kewenangan pada pemerintah Amerika, penegak hukum Amerika untuk mengakses data yang dimiliki oleh perusahaan Amerika. Kita ini kan semuanya di surveillance oleh perusahaan iya, Amerika iya. dan datanya ada di mereka. Lalu pemerintah Amerika punya kewenangan ngambil dan menggunakan data itu. Sehingga kita sebenarnya bisa diprediksi, bisa di macam-macam oleh pemerintah Amerika. Kalau server kita disimpan di cloud-nya mereka ya. Tidak harus di cloud. Iya, di cloud. Karena mereka dalam US Cloud Act itu mengatakan begini, dimanapun perusahaan Amerika itu, baik di dalam negeri maupun di luar negeri datanya, Iya. wajib terbuka oleh Makanya pemerintah Amerika. ketika kita menggunakan Facebook, menggunakan Twitter, Itu datanya bisa diakses mereka. Bisa diakses mereka. Tapi tahun 2021, Cina bikin regulasi yang sama dengan US Cloud Act. Cina ini pinter sekali ngikuti Amerika. Amerika bisa ngakses ke perusahaan-perusahaan Amerika, Cina gentian. Siapapun yang bisa pemerintah Cina juga punya kewenangan untuk mengakses perusahaan manapun selama dia perusahaan itu adalah miliknya Cina. Jadi Dan user TikTok ini harus makanya lalu kan kita berarti apa? Kalau TikTok berarti kita bisa diakses oleh perusahaan Cina sekaligus juga akses oleh intelijen Cina, Alibaba. Makanya ketika dulu ada berita KPU kerjasama sama Alibaba, itu sama aja menyerahkan datanya kepada pemerintah Cina dan bisa dirubah-ubah sama pemerintah Cina gitu loh. Itu bahayanya di situ. Itulah kedaulatan digital kita hilang. Makanya ini bukan hanya persoalan judi online yang harus kita tangani, tapi kedaulatan digital yang itu adalah masa depan Indonesia. Sepakat, Bro. Itu memang salah satu isu yang sangat besar yang mungkin masih level kesadarannya masih Walaupun tentara kita kuat, Kopassus kuat, tapi kalau dirusak lewat online tadi diprediksi dari sana, bangsa ini hancur tanpa harus ada tentara yang sampai ke sini. persepsi ketahanan digital itu pun hari ini juga rasanya masih Ketahanan digital sekarang jadi ada geopolitik, geoekonomi, geodigital sekarang. Karena kehidupan kita ada di dunia digital. Dan kita sangat lemah di situ. Ya. Mudah-mudahan Prof. Henry masih
tidak kapok untuk kembali ke ruang dialektika agar kita bisa tetap ngawal ini, Prof. Kira-kira biar ini kita tetap bisa mengupayakan untuk me-mainstream-kan soal ini, ke Iya, kabinet ini dan memang pemerintahan memang baru memang mudah-mudahan. berat ya, memang berat untuk mencerahkan masyarakat itu berat. Karena di era sekarang itu sebenarnya masyarakat itu dunia komunikasi itu sibuk dengan dirinya sendiri, Iya, sibuk dengan akunnya sendiri, sibuk dengan WA-nya sendiri, sibuk dengan perdebatan mereka sendiri, sehingga konten-konten yang mencerahkan itu banyak yang tidak dibaca, iya. tidak diikuti. Ya, tapi kalau dengan mengikuti logika kayak gitu, kita semuanya ikut ngonten, ikut joget-joget, nanti kan ruangan publik ini Ya, jadi terisi konten makanya saya katakan semakin itu justru akan menghancurkan negeri ini gitu loh. asupan Karena konten ngikuti medianya semakin algoritma. rendah, karbohidratnya semakin rendah Iya, ininya. algoritma itu kan algoritma. Orang sudah pada sibuk di bubble Mmm, apa, internet bubble masing-masing di iya, iya, echo chambers iya. masing-masing gitu. Karena itu salah satu ya sebenarnya cita-cita gitu ya mungkin ya, ini kan kami sediakan sebagai ruang dialektika itu kan maksudnya biar yang konten-konten yang kayak gitu masih mungkin untuk kita diskusikan gitu, Prof. Iya, Di ruang ini gitu. Dan mudah-mudahan Prof. Henry nggak kapok untuk kembali kita membahas masalah-masalah ini gitu ya. amin amin Terima kasih atas waktunya, Prof. Jaga kesehatan. amin, Kita terima kasih. ketemu di ruang dialektika berikutnya. Saya Winar Kongantiwani undur diri. Salam Pancasila. Salam. Makasih banyak loh, Prof.